Amin. Silakan Pak. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Malam. Untuk Bapak-Bapak sekalian, saat ini kita akan melaksanakan persekutuan kaum Bapak. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan Mars PKB. Melayani bersama kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Menghadap Tuhan, ajakan beribadah. Mari kita mengawali ibadah dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 5 ayat 1 dan 2. Bernyanyi biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Sebelum kita mulai, kita doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami kaum Bapa berkumpul di tengah rumah tangga kami masing-masing dalam ibadah PKB. Kiranya ibadah ini Kau kuduskan,
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Nah, akan dibacakan oleh saya sendiri. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia. Menguntur Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbuhkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyumburkannya api. Suara Tuhan membuat padang gunung gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan di gudulnya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan, memuliakan melalui nyanyian Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya.
Ya, Bapak-Bapak sekalian, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan kisah para rasul, kiranya Roh Tuhan menolong kami semua, sehingga kami beroleh pengetahuan dan hikmat Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan pada malam hari ini terambil dari kisah para rasul 23 ayat yang ke-11, satu ayat saja. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, demikian bacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Iya, malam hari ini saya coba menyampaikan renungannya ya, Bapak-bapak. Jadi tema kita pada malam hari ini itu siap melakukan tugas besar. Nah, itu merupakan bagian dari Kisah Rasul pasal yang ke-23. Nah, bacaan tadi berbunyi, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Nah, Bapak-bapak sekalian, dari perkataan itu ada 4 kata kuncinya. Jadi yang pertama, kuatkan hatimu. Lalu yang kedua, berani bersaksi. Yang ketiga itu di Yerusalem. Dan yang keempat di Roma. Nah, jadi dari satu ayat itu kita menemukan ada 4 kata yang penting dari kehadiran Tuhan di sisi Paulus. Nah, sebelum masuk ke dalam
ayat yang tadi kita baca, maka sebagai pengantarnya kita mengingat kembali. Jadi keberanian Paulus adalah keberanian yang muncul karena merasa terdesak. Karena sebelum memberitakan Injil di Yerusalem, Paulus sudah diperingatkan untuk tidak pergi ke Yerusalem. Nah, ini bacaan 2 minggu yang lalu yang kita bahas juga dalam ibadah PKB. Nah, siapa yang mengatakan itu? Nah, yang mengatakan itu adalah seorang nabi yang bernama Agabus. Itu dalam pasal 21 ayat 10 sampai 12. Nah, jadi saya kutipkan perkataannya itu. Ya, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Dia datang pada kami lalu mengambilkan pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah, jadi ini sekedar mengingatkan bacaan kita 2 minggu yang lalu. Nah, ada pertanyaan sedikit. Jika ada seorang pendeta yang menyampaikan kepada kita bahwa berdasarkan penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya, kita tidak boleh pergi melayani ke suatu tempat tertentu karena akan ada bahaya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, macam-macam jawabannya pasti kan. Nah, tapi kita kembali mau melihat bagaimana jawaban dari Paulus. Nah, dalam Kisah Rasul 21 ayat 13, Paulus menjawab. Nah, ini jawabannya 2 minggu yang lalu. Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, itu jawaban Paulus dalam pasal 21 ayat 13. Nah, Bapak-Bapak sekalian, konteks cerita Paulus di Yerusalem itu ada di dalam Kisah Rasul 21 pasal 15 sampai 23 ayat 22. Nah, apa yang diceritakan ketika Paulus pada akhirnya nekat pergi ke Yerusalem. Nah, coba kita lihat. Jadi di ayat 17 ya. Nah, semua saudara menyambut dengan sukacita. Termasuk di sana ada Rasul Yakobus berjumpa dengan Paulus. Dan mereka bersukacita. Lalu di ayat 19, Paulus menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi ada persekutuan di antara mereka di Yerusalem. Lalu ayat 20, Paulus juga mengatakan beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Lalu pada ayat berikutnya, ayat 27, dalam 7 hari, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia menghasut rakyat dan menangkap Paulus. Nah, jadi ini orang jauh yang datang setelah 7 hari Paulus di Yerusalem. Lalu di ayat 30, maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Nah, jadi ada provokator datang ya dari Asia lalu memprovokasi.
Lalu ayat yang ke-32, nah, Paulus dipukuli. Ya. Bukan hanya ditangkap, tapi dipukuli. Ayat 33, lalu Paulus ditangkap dan diikat dengan 2 rantai, baru ditanyai tentang apa yang diperbuatnya. Nah, ini model yang beginian sudah terjadi rupanya di zaman Perjanjian Baru. Jadi ditangkap dulu, baru ditanyain. Nah, kemudian ayat 34 sampai 36, keadaan menjadi sangat ribut karena orang berteriak-teriak menuduh Paulus. Ya. Mereka berbondong-bondong berteriak, nyahkan Paulus. Nah, jadi itu yang terjadi di Yerusalem terhadap Paulus. Nah, ini ada gambar untuk perbandingan saja. Jadi Paulus diikat, Paulus di tengah penghakiman massa. Nah, ini kira-kira kita yang kalau mengalami ini ya, ini contoh gambar aja saya ambil. Kita yang terperangkap di tengah kerusuhan antar agama, etnik, atau perbedaan pandangan politik, saya terjadi kerusuhan. Nah, jadi kalau kita membayangkan reaksi umumnya itu ya sama trauma ya. Kapok tidak akan mau lagi berada di situasi yang sama atau mirip seperti itu. Nah, kemudian mundur, mengurungkan niat, berhenti total, ya, atau putar haluan. Nah, jadi ini reaksi-reaksi yang umum. Ya, kalau kita membayangkan situasi kita pada tempat Paulus, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita juga boleh mengingat ya, ketika Paulus tidak menyerah begitu saja, bahkan ketika dia hendak dibawa masuk ke markas, dia berkata kepada kepala pasukan itu, bolehkah aku mengatakan sesuatu padamu? Sudah itu Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, lalu dia pergi berdiri di tangga dan beri syarat dengan tangannya kepada rakyat itu, suasana tenang. Mulailah ia berbicara dengan bahasa Ibrani. Nah, peristiwa yang kita baca terjadi pada malam berikutnya. Jadi ketika Paulus sudah ada di dalam markas itu, sudah di dalam kurungan. Jadi Tuhan datang, kuatkanlah hatimu, itu tadi yang kita baca. Nah, Bapak-Bapak sekalian, jadi kesimpulan sementara yang bisa dilihat dari ayat 11 adalah semua yang dialami di Yerusalem hanyalah awal mula atau pembuktian atau ujian awal dari suatu kesaksian yang lebih besar lagi, yaitu di Roma. Jadi Tuhan mempersiapkan Paulus untuk pergi ke Roma, keluar dari negerinya di Yerusalem untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi kejadian di Yerusalem itu hanyalah sebuah awal dari tugas yang lebih besar lagi. Nah, dari ayat itu kita bisa membuat sebuah refleksi. Ya. Pernahkah kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi sekarang hanyalah ujian awal untuk masuk ke perkara yang lebih besar lagi? Nah, ini bisa coba kita refleksikan masing-masing, melihat apa yang sedang kita hadapi. Persoalan-persoalan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Harus dipandang sebagai sebuah ujian awal. Kemudian, Bapak-Bapak sekalian, kita melihat ide-ide yang penting dari bacaan kita.
Yang pertama, Tuhan mau melihat pertaruhan iman kita. Khususnya ketika kita sudah diberitahu bahwa kita akan mengalami tantangan dan bahaya. Jadi itu yang ada, yang bisa kita ambil dari cerita tentang Paulus ini. Lalu yang kedua, Tuhan mau melihat keberanian kita, khususnya ketika berada dalam keadaan terancam. Nah, jadi cerita ini mau memberikan sebuah pengajaran seperti itu. Lalu yang ketiga, Tuhan mau melihat jadi apa kita setelah melewati rasa takut. Nah, apakah lembut seperti ubi atau keras seperti telur? Nah, ini ilustrasi kalau kita memasukkan ubi di dalam air mendidih dan telur di dalam air yang sama. Jadi, mengeras satu melembut. Nah, jadi apa kita setelah melewati pengalaman traumatis dalam memberitakan Injil? Nah, ini adalah pertanyaan yang dijawab oleh niat masing-masing. Jadi ini masih coba menggali dari kisah Paulus. Nah, maka itu pada malam hari ini kita belajar dari Paulus untuk berhikmat yang pertama. Nah, ini penting sekali oleh karena apa yang dikerjakan oleh kita itu perlu tuntunan dari kuasa Tuhan. Paulus sama seperti kita, manusia biasa. Nah, tetapi karena tuntunan Tuhan, sehingga dia berhikmat. Nah, jadi mencari hikmat, misalnya kita membaca Amsal, kitab Amsal itu, kita memberikan banyak petunjuk-petunjuk untuk kita belajar untuk bisa menjadi lebih bijak. Nah, karena ia berhikmat, cermat membaca situasi. Jadi situasi dan kondisi kehidupan kita itu harus bisa diamati dan dianalisa. Kondisinya A, bagaimana kita mensikapi itu. Setiap kondisi berbeda-beda. Oleh karena itu cara mensikapinya juga berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Jadi perlukan hikmat agar kita cermat membaca situasi kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, belajar beriman seperti Paulus. Jadi kita belajar bahwa dari cerita Paulus, iman adalah sebuah pertaruhan, Bapak. Jadi beriman, iman bukan sebuah jaminan, tapi iman adalah sebuah pertaruhan. Bagaimana keyakinan kita. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Paulus malam ini. Nah, lalu berikutnya, jangan takut. Ya. Nah, bagaimana maksudnya? Nah, situ ada 3 hal. Pertama, tenangkan hati, kendalikan diri, jangan panik, apalagi gegabah. Ya, jadi Paulus memberikan keteladanan yang seperti itu. Nah, yang keempat, fokus pada misi utama. Apa tujuan utama kita? Ya. Jangan tergoda untuk berkelit, berbohong, apalagi mangkir. Jadi tetap fokus, ya, seperti Paulus sudah diberitahu akan ada bahaya, tapi dia terus fokus kepada misinya ke Yerusalem. Lalu yang kelima, ya, katakan yang benar supaya kebenaran itu muncul, sekalipun tidak banyak yang mendengar. Jadi berani bersuara tentang kebenaran di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun seperti yang dihadapi oleh Paulus. Lalu yang keenam, alternatif jalan keluar, pasrah bukanlah sifat para rasul,
Tapi sifat para rasul itu berjuang dalam ketaatan pada kehendak Allah. Nah, jadi ini ada 6 poin yang bisa kita belajar dari Paulus. Nah, berikutnya saya memberikan penekanan kepada kita sekalian di malam hari ini, yaitu kalimat apa yang kita alami sekarang adalah persiapan untuk melakukan tugas yang lebih besar dan berat lagi. Nah, oleh karena itu, kuatkanlah hatimu. Nah, jadi firman Tuhan sudah menyatakan sebelumnya, barang siapa setia pada perkara kecil, maka ia akan diberikan perkara yang lebih besar. Nah, jadi kita diajarkan untuk tidak mengharapkan, oh kalau sudah ikut Yesus, semua akan berjalan dengan mudah dan indah. Nah, dari cerita Rasul Paulus ini, ternyata makin banyak tantangannya ketika dia makin setia kepada Tuhan. Nah, berikutnya, ya, jadi saya mau mengajak kita merenungkan satu hal ini sebelum bagian yang terakhir tadi. Ya. Jadi di dalam konteks kehidupan hari-hari, apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan-persoalan, ini bisa dilihat dari sebuah refleksi terhadap bacaan kita malam hari ini. Jadi, apa yang kita alami adalah persiapan untuk melakukan tugas yang lebih besar dan lebih berat lagi. Nah, mungkin berbanding terbalik gitu kan. Misalnya kita berpengharapan dan selalu berdoa, seperti juga yang diajarkan oleh dua bapak kami kan. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Kan dua bapak kami kan selalu begitu. Nah, tetapi kalau kita mau merefleksikan ini, maka pencobaan nggak akan jauh-jauh dia. Ya memang sih kita minta dijauhkan dari pencobaan. Tetapi Paulus mau menunjukkan kepada kita sisi lain dari pengikut Kristus. Bahwa pencobaan yang lebih berat lagi, itu siap datang menghampiri kehidupan kita ketika kita selesai dengan pencobaan yang sebelumnya. Nah, gitu. Jadi katakanlah hidup ini penuh dengan pencobaan, penuh dengan ujian-ujian untuk sampai kepada sebuah kualitas hidup, kualitas beriman dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, memaknai kalimat doa Bapa kami itu, jauhkanlah kami dari yang jahat, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, itu sebuah harapan, sebuah permintaan yang dipanjatkan oleh kita sebagai manusia. Jadi kan Tuhan Yesus mengajarkan doa itu menempatkan dirinya sebagai manusia. Nah, tetapi persoalannya, ketika yang jahat dan pencobaan itu tidak semakin jauh, tetapi semakin dekat. Nah, disitulah kita kemudian belajar dari Paulus ini. Jadi harapan kita, persoalan bisa selesai. Atau mungkin secara imajinatif kita bisa mengatakan, kalau bisa ya hidup ini jangan ada persoalan-persoalan yang berat-berat amat lah. Nah, itu harapan-harapan, kan? Sebuah cita-cita, keinginan, ya, bahwa
Boya kalau udah mengikuti Yesus dengan setia, kita ini dipermudah gitu. Nah, jadi seperti misalnya kalau kita bayangkan, kalau kita menjadi member Garuda Indonesia misalnya, nah kita dapat fasilitas-fasilitas. Nah, tapi kalau kita bayangkan menjadi anggota gereja, ya, warga jemaat pengikut Kristus, ya, di bayangannya jangan kita pikirkan, oh setelah ini kita akan hidup lebih mudah lagi. Jadi cerita malam hari ini ya, mau menunjukkan kepada kita satu cara memandang atau perspektif kita terhadap kehidupan iman kita mengikut Kristus. Ya. Kita berharap bahwa segala sesuatunya boleh berjalan lebih baik dari waktu ke waktu. Persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau bisa, jangan muncul persoalan yang baru. Tetapi ya, Tuhan punya rencana yang tidak sama dengan keinginan-keinginan manusia. Ada ayatnya berbunyi, ya, rancanganmu bukan rancanganku. Seandainya Tuhan mau memberikan kemudahan terhadap hidup Rasul Paulus, pasti sudah diberikan. Ya sudah, kamu jalani misi pekabaran Injil ini dengan mudah. Tetapi rupanya Tuhan merencanakan sesuatu yang besar ya, untuk Paulus, sehingga dia harus dipersiapkan dengan matang. Nah, kita juga bisa membayangkan Tuhan menghendaki suatu yang besar terjadi dalam diri kita. Maka kita harus dipersiapkan menghadapi berbagai-bagai macam ujian. Nah, kira-kira begitu kalau kita mau merenungkan kehendak Tuhan di dalam ayat 11 ya, terhadap diri Paulus dan juga terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu, kalimat kuncinya yang terakhir, kuatkanlah hatimu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Tetapi toh ternyata kita juga masih harus berhadapan dengan semuanya itu, ya. Maka ya, kita tidak bisa bilang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu bohong. Ya. Kita hanya bisa mengatakan kepada diri kita bahwa ada rencana Tuhan yang lain sebelum Dia memberikan jawaban terhadap doa itu. Nah, oleh karena itu, mari kita menguatkan hati kita untuk tetap percaya. Jadi, menguatkan hati itu untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk kita memelihara iman kita di tengah-tengah pencobaan-pencobaan dan persoalan-persoalan ini. Jadi memelihara iman dengan tetap meyakini ya, bahwa Tuhan punya rancangan yang baik setelah semua ini berlalu. Oleh karena itu, tetaplah memelihara keyakinan kita bahwa Tuhan bukan sedang meninggalkan diri kita, tetapi justru sedang melihat dan ingin mempersiapkan diri kita dalam sebuah kehidupan yang tidak pernah bisa kita bayangkan bagaimana itu. Tetapi kita selalu berharap bahwa kehidupan yang disiapkan oleh Tuhan itu kehidupan yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Jadi kita bisa dipakai untuk melakukan sebuah perkara yang besar dalam kehidupan kita, sama seperti Paulus. Oleh karena itu, kita belum diberikan kesempatan
untuk menikmati kehidupan yang indah-indah, kehidupan yang aman-aman saja, tapi kita sedang dihadapkan dengan sebuah kehidupan yang berat, yang penuh dengan perjuangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan gereja kita, Persekutuan GPIB Cornelius Lido ini, ya, mungkin kalimat ini tepat, ya. Jadi apa yang terjadi nanti ke depan, ya, kita hanya katakan ya hanya Tuhan yang tahu apa yang direncanakan Tuhan terhadap Cornelius Lido ini. Ya. Tapi ya, cerita ini mau mengatakan kepada kita, ini masa ini adalah awal dari suatu yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ketika kita harus beribadah di luar gedung gereja, nah pada akhirnya kita harus berefleksi dari cerita ini, bahwa memang Tuhan sedang berencana untuk kehidupan kita. Ada sesuatu yang direncanakan. Jadi kita hanya bisa berkata seperti kalimat di bawah ini. Ya. Kuatkanlah hatimu. Saya berkata kepada bapak-bapak sekalian, kuatkanlah hatimu. Bapak-bapak sekalian juga berkata kepada saya, kuatkan juga hatimu. Sehingga kita saling menguatkan untuk menghadapi semua persoalan kehidupan. Ya. Bukan hanya dalam lingkup gereja, tapi juga dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Nah, oleh karena itu di malam hari ini, ya, sebelum saya akhiri, mari kita ambil kesempatan ya, untuk merenung sejenak nanti setelah ibadah ini, dan bertanya kepada diri kita, apa rancangan Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan untuk kehidupan saya dengan kondisi seperti ini. Nah, kalau kita bertanya seperti itu, maka pikiran kita akan cenderung positif dalam melihat bahwa oke, banyak persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang terjadi di hadapan kita, bahkan yang kita alami, tetapi ada rancangan Tuhan di balik semuanya itu. Nah, dan rancangan-rancangan Tuhan itu berbeda satu terhadap yang lain, tidak sama. Rancangan Tuhan bagi saya berbeda dengan rancangan Tuhan bagi Pak Reflianus, ya, berbeda dengan rancangan Tuhan pada Pak Limbong, Pak Lean, Pak Olan, ya, beda-beda. Ya. Dan kita sedang menghadapi ya, rancangan-rancangan Tuhan itu ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi sekali lagi belajar dari Paulus, ya, kita akan menghadapi suatu yang lebih besar, apakah itu persoalan yang besar, apakah itu tugas yang lebih besar, apakah itu berkat yang lebih besar, ya. Semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi malam hari ini, mari kita berkata kepada diri kita, kuatkanlah hatimu, karena Tuhan sedang berencana bagi kehidupan kita semua. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi, kita bakti 327, jangan kamu takut, bait 1 dan 2. Jangan kamu takut, Tuhan adalah, jika Ia hadir, badai pun
oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Dia tetap beserta. Walau badai topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau, Dia tetap beserta. Ya, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kembali kami datang di dalam doa syafaat kami. Kami telah membaca kembali kisah Rasul Paulus di tengah-tengah misinya di kota Yerusalem yang berhadapan dengan kekuatan penolakan dan juga kejahatan yang penuh dari berbagai macam kelompok Yahudi yang hidup pada saat itu. Berhadapan dengan setiap orang yang menolak Tuhan. Namun Rasul Paulus dalam tuntunan hikmat Tuhan boleh memberikan sebuah contoh perilaku hidup bagi kami semua di tengah-tengah situasi dan kondisi yang dapat kami bayangkan penuh dengan kesulitan dan penuh dengan kecemasan. Bahkan kami juga bisa membayangkan bagaimana Paulus berjuang mengatasi rasa takutnya berhadapan dengan begitu banyak massa yang menolak kehadirannya dan menginginkan dirinya untuk dibunuh. Ya Allah Bapa di sorga, sekalipun kami tidak melakukan tugas-tugas yang mirip dengan Rasul Paulus, namun kami juga mengalami berbagai macam situasi dan kondisi yang mencekam, yang memberikan rasa takut yang besar, yang menghadirkan kecemasan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai kepala keluarga, kami mau mengharapkan kuasa dari Tuhan untuk memberikan kami hikmat, memberikan kami iman yang teguh, menjauhkan kami dari ketakutan, namun mendekatkan kami dengan perlindungan dan berkat Tuhan. Agar ketika
persoalan datang di dalam kehidupan rumah tangga kami dapat berdiri sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga kami. Boleh menunjukkan teladanan, keteguhan iman kami untuk memimpin rumah tangga kami. Sekalipun angin ribut begitu kuat menyerang, memporak-porandakan semesta alam ini, bahkan juga seringkali memporak-porandakan rancangan-rancangan kehidupan kami dalam keluarga. Namun biarlah hikmat Tuhan boleh menolong kami sehingga dapat memahami apa yang harus kami lakukan dalam konteks kehidupan yang terjadi di rumah tangga kami masing-masing. Tolonglah kami untuk tetap memelihara iman kami, sehingga kami boleh menuntun keluarga kami. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Yosua, bahwa sekalipun saudara sebangsanya berjalan meninggalkan Tuhan, namun Yosua berkata ia dan seisi keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Maka biarlah kami juga memimpin rumah tangga kami dengan keyakinan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh merefleksikan hidup kami. Kami tidak setangguh Paulus, kami tidak seberani Paulus, tetapi kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak Tuhan, dan jadikanlah kami sebagaimana rancangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika Tuhan ingin mengutus kami masuk ke dalam dunia sebagai saksi-saksi Tuhan, maka sertailah kami ya Tuhan, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga ketika kami masuk ke dalam masyarakat, dalam setiap perbedaan-perbedaan yang ada, kami boleh berada di jalan yang benar, dipelihara oleh hikmat Tuhan, dan menjadi manusia-manusia yang berperilaku yang baik dan benar. Ya Allah Bapa di sorga, malam hari ini kami juga datang dengan segala doa permohonan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk menghadirkan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan setiap persoalan yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan jalan yang terbaik melalui hikmat Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan persoalan demi persoalan dalam keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Kami tidak meminta persoalan baru yang lebih besar, tetapi kami meminta kekuatan baru yang lebih besar untuk menghadapi apapun yang akan kami hadapi di hari esok, di masa yang akan datang. Karena bukan kemudahan dan keindahan yang kami harapkan, tetapi kekuatan dan hikmat Tuhan, sehingga kami boleh bertahan di dunia ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami, istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga kami dalam pergumulan dan juga di dalam kondisi yang ada saat ini. Kiranya kuasa Tuhan menolong kami semua untuk dapat hidup lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kami harus mengabdi di tengah-tengah masyarakat atau mengabdi di dalam gereja Tuhan, maka biarlah kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang benar, yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, serta tidak bertentangan dengan hukum negara ini. Tolonglah kami, sehingga kami menjadi pelaku pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan ini.
Mampukan kami sebagai terang di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Dan peganglah tangan kami ketika kami harus berhadapan dengan kuasa-kuasa dunia yang jahat. Pelihara kami dan lindungi kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan kaum Bapa ini. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang, kami boleh terus memelihara persekutuan ini dan juga mengajak keluarga kami, saudara kami, untuk boleh mengambil bagian di tengah-tengah persekutuan ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan menolong mereka semua. Dan bagi mereka yang sedang merayakan sukacita, kami berdoa juga bagi kehidupan mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah seluruh rancangan-rancangan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat ini, boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap rancangan di tengah-tengah jemaat ini, rancangan untuk menyelesaikan pembangunan renovasi pastori, dan juga segala rencana untuk peribadahan kami. Terlebih khusus ketika kami telah menatap 2 bulan ke depan menyongsong Hari Raya Natal. Biarlah Tuhan yang berencana terhadap jemaat ini, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Namun kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai jemaat. Maka biarlah Tuhan menolong kami selaku majelis jemaat, pengurus Pelkat, PKB, dan juga anggota panitia renovasi pastori. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam tugas kami di tengah-tengah gereja dan keluarga, bahkan ketika kami bertugas di tengah-tengah masyarakat. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menghadirkan kedamaian, kebaikan, dan kebenaran. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Peliharalah kami, bukanlah kami dari segala cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan. Saudara-saudara, sebelum disebarkan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti 88 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Kita
Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji namanya, Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji namanya. Mari kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Begitu besar cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga kami selalu dicukupi ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini. Kiranya persembahan syukur kami ini menjadi bermanfaat bagi pembangunan ekonomi gereja kami. Inilah doa dan persembahan kami. Kami boleh datang menaikkan doa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pengutusan Ada warta Pelkat. untuk Mohon izin saya mau menyampaikan mungkin 1 atau 2 warta ya. Jadi untuk ibadah Pelkat PKB berikutnya nanti dilihat di warta jemaat saja karena Pak Ketua PKB-nya berhalangan hadir. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama, bahwa hari Minggu, tanggal 10, itu dalam ibadah Minggu akan dilaksanakan peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT, ke Teruna. Nah, oleh karena itu, bagi bapak-bapak yang punya anak yang belum peralihan dari PA ke PT, nanti bisa menyiapkan anak-anaknya. Data yang sudah diolah oleh pengurus Pelkat PA bisa nanti di-sharekan ke orang tua ya, supaya bisa menyiapkan diri. Maksudnya itu beribadah bersama anaknya di tempat masing-masing, karena nanti di tempat pos PA yang ada di kediaman Pak Adelius itu akan menjadi titik dari peralihannya. Ya, jadi ada simbolisnya di sana, sementara yang lain anak-anak Teruna, anak PA yang dialihkan ke Teruna itu hendaknya bisa beribadah di samping orang tuanya masing-masing. Begitu kira-kira. Jadi buat bapak-bapak yang punya anak masuk dalam kategori peralihan PA PT bisa mempersiapkan itu. Nah, yang kedua berkaitan dengan rencana Majelis Jemaat memikirkan untuk mencoba ibadah keluarga secara luring ya. Nah, memang perlu untuk diputuskan di dalam pertemuan Majelis Jemaat, tetapi perlu juga sosialisasi dan masukan dari
bapak-bapak sebagai kepala keluarga, kan begitu ya. Kan kurang elok kalau kita bertanya kepada PKP gitu ya. Nah, yang ditanya itu PKB-nya sebagai kepala keluarga. Nah, jadi yang kami harapkan nanti ketika diumumkan bahwa rencana itu hendak dijalankan dengan berbagai macam pertimbangan dan syarat, ada respon dari bapak-bapak sebagai kepala keluarga bagi yang bersedia dan tempat kediamannya bisa untuk dipakai ibadah keluarga dengan protokol kesehatannya, kan syaratnya yang sudah divaksin, ya, lalu jumlahnya maksimal 10 atau boleh dinaikkan 12 orang. Ya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, nah, nanti mohon respon dari bapak-bapak sebagai kepala keluarga, siapa-siapa yang bersedia dan bisa tempatnya untuk dijadwalkan ibadah keluarga secara luring, ya. Mungkin dalam bulan Oktober dibicarakan, nanti di bulan Desember mau dicoba begitu ya. Nah, jadi maksud saya kami meminta respon dari bapak-bapak sekalian ya, nanti setelah diwartakan di hari Minggu. Nah, siapa yang bisa, yang nggak bisa juga nggak apa-apa, gitu. Yang bisa dan yang dapat diterima di lingkungannya dan bisa menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi itu yang perlu untuk saya sampaikan. Mungkin bisa diskusi dengan istri di rumah, lalu bisa memberikan jawaban yang baik gitu kepada majelis jemaat. Ya, jadi silakan menghubungi majelis jemaatnya masing-masing di lingkungan, sampaikan kalau keluarga kami bisa ya dari sisi lingkungan, dari sisi keluarga. Nah, itu yang perlu untuk diketahui responnya. Saya kira itu saja Pak Refli Ya, Pak. untuk tambahan waktanya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Kaum Bapa, pulanglah dengan anugerah Tuhan, jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu dan imam dalam keluargamu. Mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan. Di jalanku ku punya sobat, kita bakti 218. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri makna. Lama niat tak ku pahami
Mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa bersama dengan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati persekutuan kaum bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Beras. Ya, ibadah kita selesai. Terima kasih Pak Refli, Terima kasih. Pak Hotlan, Pak Limbong, Pak Lean, Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Lambert. Ya, hampir lupa Malam, saya. Pak. Terima Selamat kasih malam buat semuanya. hostnya, Joni sama Terima kasih, Pak. Jepanya ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya. kapan-kapan Malam. Ya, kita malam. rencana ke rumahnya Pak Refli. Batal, Pak. Belum ada petunjuk. Hah? Udah ada persiapan tapi batal katanya. Ya sudah. Mau gimana lagi, Pak? Kata siapa? Iya, kata Kayan kemarin batal, jadi udah kita batal jadinya. Padahal saya udah persiapan saya juga. Nanti minggu Oh, depan alah. lagi. Nggak ada info ya? Ya, Nggak ada info. Pak iya. Ketua lagi masuk kerja. Oh, iya. Nanti dirancang ulang lah berarti ya. Boleh, Pak. Rancang ulang yang lebih matang lagi harus jadi tuh. Yang nggak jadi. Iya, Nanti minggu depan, Pak, ibadah kedua. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke. Terima kasih Terima hostnya. kasih Pak Pendeta. Ya. Sampai Selamat jumpa malam lagi. semuanya. Kita ya, Ya. Malam. mana keluarnya ini?